Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ada sukacita. Puji Tuhan, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita sehat, kita kuat. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan saat sore hari ini. Setiap hari kita bisa melihat kasih Tuhan. Setiap hari kita bisa melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap mengucap syukur kepadamu. Sebab anugerah-Mu besar bagi kami, dan Kau selalu ada dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami, dan Kau tidak pernah tinggalkan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kebaikan-Mu yang tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Kami senantiasa merasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali sore hari ini Tuhan, kami mau bersyukur melalui ibadah kami pada sore hari ini. Mari Tuhan menjamah setiap kami. Kuasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus di dalam ibadah kami. Untuk kami boleh memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu, serta mendengar kebenaran firman. Biar Engkau boleh berbicara di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan setia beribadah kepadamu. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming. Dan kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada sore hari ini. Baik WL Singer, pemusik, multimedia, bahkan hamba-Mu yang menaburkan benih firman. Kuasai setiap hamba-hamba-Mu, urapi setiap hamba-hamba-Mu. Dan kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hamba-hamba-Mu. Hikmat dan marifat turun atas hamba-hamba-Mu. Setiap pelayanan hamba-hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sambut puji-pujian pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Siap memuji Tuhan saat sore hari ini. Haleluya. Kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur.
kepada Tuhan saat sore hari ini. Kalau kita nggak berdiri ya, ayo mari kita sama-sama bangkit berdiri dengan sukacita. Kita masuki gerbangnya Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena Tuhan ini harinya serukan nama Yesus. Haleluya. Kita buat iblis gemetar dengan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Serukan nama Yesus. Mari maju. Maju dalam kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit.
iblis. Amin. Kuasa Yesus berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Yang masih kuat berdiri. Yang kalau mau Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam tangannya. Yang luar biasa, yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam tangannya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam tangannya. Yang luar biasa, amin. Serukan namanya, amin. Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia Tuhan yang tidak tergoyahkan. Dia Tuhan yang tidak terkalahkan oleh apapun. Karena Dia yang punya kuasa. Haleluya. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat. Kita angkat pujian. Kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam setiap kelemahan kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus
kuasa di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Berkaukan hati, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Tempat Engkaulah sumber kekuatan hati, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Saat sore ini kami boleh bersekutu, boleh berkumpul. Baik kami yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Tuhan Kau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hati kami bersama umat-Mu Tuhan menaikkan doa syafaat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau pedulikan setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap kami Bapa. Kami berdoa untuk tim pengembalaan di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pimpinan kami, para pengurus, para pengerja, siapapun kami yang melayani di tempat ini. Kami minta berkat-Mu Tuhan. Biarlah satu kesatuan hati di antara kami untuk boleh melayani Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan apa yang kami bisa. Namun biarlah Roh-Mu yang pimpin kami Tuhan. Dan gereja ini boleh dipulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang hadir Tuhan maupun yang tidak hadir. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap mereka. Kau memberkati setiap rumah tangga mereka, perekonomian mereka, kesehatan mereka. Kami tahu pemeliharaan-Mu buat mereka satu persatu Tuhan. Engkau tilik apa yang menjadi kebutuhannya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di luar kemampuan kami. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir di dalam tangan kasih-Mu. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh pada hari ini, maupun yang di rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau menjamah mereka satu persatu. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, sehingga mereka boleh datang kembali Tuhan untuk bersekutu, berdoa bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Syoklin, Bapak Yonatan Piantoro,
sebagai penatua di GPPS Sawahan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dari hari ke sehari. Biarlah Engkau berkati mereka dalam kehidupannya. Engkau urapi lebih lagi ya Tuhan. Biar hamba-Mu ini Tuhan dapat memuliakan kehidupannya lewat apa yang dia persembahkan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk majelis pusat, kami serahkan dalam tangan-Mu apa yang menjadi rencana-rencana mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang ambil pucuk pimpinan Tuhan. Bukan dengan kekuatan mereka Tuhan, namun biarlah daripada-Mu Tuhan. GPPS boleh bangkit kembali. GPPS dimanapun berada Tuhan, Kau memberkati setiap daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para aparat, semua yang bekerja Tuhan di dalam pemerintahan ini. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik untuk Indonesia ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati negeri kami ya Bapa. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Sekiranya Tuhan tidak berkenan Tuhan, Yesus ampuni Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan dari keterpurukan. Pulihkan dari perekonomian. Pulihkan dari mara bahaya Tuhan. Dan kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami bencana Tuhan. Dari tempat ini kami percaya Tuhan Kau juga memberkati mereka. Berikan kekuatan yang baru Tuhan menghadapi segala masalah yang saat ini mereka hadapi. Tuhan Yesus berikan berkat-Mu atas setiap mereka ya Bapa. Ampuni Tuhan bangsa kami, ampuni Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk generasi penerus kami, generasi penerus bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakai mereka, urapi mereka Tuhan. Biarlah mereka ini menjadi anak-anak yang melilitan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang takut Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi penerus bangsa ini Tuhan. Kami memberkati mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sekeliling gereja GPPS Anugerah Muria ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan saat kami mengadakan ibadah ini Tuhan. Biarlah mereka juga mendapatkan roh sukacita Tuhan. Dan mereka boleh dipulihkan Tuhan. Mereka boleh diselamatkan seperti kami yang Tuhan sudah selamatkan kami. Tuhan berkati sekeliling daripada gereja-Mu ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para diaken, para donatur. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka Tuhan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Edi, Ibu An-An. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah pemeliharaan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Sertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dan kami terima berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Yang berikan
kebanggaan kami adalah Engkau sendiri Tuhan. Ketika Engkau berkenan menjadi tempat persembunyian bagi kami. Ketika Engkau memberi diri-Mu untuk menjadi dasar yang teguh dalam kehidupan kami. Tidak ada tempat yang bisa memberikan kami ketenangan. Tidak ada tempat yang bisa memberi kami kekuatan. Selain ketika kami berada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu sore hari ini. Kami boleh memenuhi undangan-Mu untuk kami berhenti sejenak di dalam rumah-Mu. Mengkoreksi kembali setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami selalu boleh berpadanan dengan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah disenangkan melalui setiap pujian penyembahan kami. Dan saatnya biarlah Engkau berbicara pada kami semua Tuhan. Nyatakan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Bicaralah Tuhan, kami mau buka hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Menerobosi setiap hati kami dan menerangi pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya bagi kami semua. Biarlah hikmat daripada Tuhan memimpin kami semua. Sehingga pulang dari tempat ini kami membawa kebenaran yang baru yang mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Ya, luar biasa ya. Kita memuji Tuhan dengan begitu semangat ya. Tim musiknya luar biasa. Singer WL-nya juga oke banget ya. Jadi kita dipacu terus untuk memuji Tuhan ya. Semua bersukacita kan karena kita bisa belajar untuk memberikan pujian kita yang terbaik. Dan hari ini kita juga akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, saya diberi tema melangkah di atas dasar yang teguh. Saya cukup bangga ya, Muria akhirnya memberikan tema mingguan ya. Tema mingguan atau bulanan? Bulanan. Tema bulanan ya pada pembicara-pembicara yang menuntut para pembicara juga harus belajar menyediakan yang terbaik, ya materi-materi pengajaran yang terbaik yang sesuai dengan Alkitab. Dan menuntun kita semua untuk semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan tema ini, ya melangkah di atas dasar yang teguh. Hampir setiap orang itu punya keyakinan bahwa kita sudah melangkah di dasar yang teguh. Orang ateis, dia begitu yakin dengan dasar pilihan hidupnya. Sehingga kemanapun melangkah, mereka juga yakin langkahnya itu benar. Ya, walaupun mereka tidak percaya Tuhan. Mereka yakin apa yang mereka lakukan, apa yang mereka putuskan, itu betul. Orang humanis ya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mereka juga yakin bahwa mereka melangkah di dasar yang teguh. Ketika mereka menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, ya simpati, empati terhadap orang lain itu dijunjung lebih tinggi, sehingga kompromi terhadap dosa itu dibiarkan, mereka tetap memiliki keyakinan bahwa mereka sudah melangkah di atas dasar yang teguh. Orang-orang religius juga punya keyakinan. Saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga merasa hal yang sama dengan kita. Saya sudah melangkah di atas dasar yang teguh. Nah hari ini kalau firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan tema ini, saudara diajak untuk duduk di tempat ini, mengkoreksi kembali kehidupan kita. Apakah dasar yang kita pilih ini adalah dasar yang teguh? Banyak orang yang meyakini dasar yang sudah saya pilih ini dasar yang teguh. Tetapi keteguhannya itu sejauh apa? Mungkin karena belum teruji, sehingga kita bisa mengatakan sesuatu itu teguh. Tetapi kalau keteguhannya itu melalui tekanan, melalui proses berjalannya waktu, dan itu teruji, maka dasar itu benar-benar teguh. Saya cukup bangga dengan. Jadi sebelum kita melangkah, ya
Ayo kita koreksi kembali. Di atas dasar apa kita berdiri? Apakah kita berdiri atas dasar kata orang? Oh, orang bilang harus begini-begini, maka kita ikut. Atau kita benar-benar berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita berdiri di atas dasar sistem yang kita terapkan selama hidup kita, atau kita berdiri di atas Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara baca Daniel 6, itu diceritakan ya, Daniel 9 juga tentang doa Daniel. Dari doa Daniel itu kita bisa memahami bahwa Daniel ini adalah seorang yang benar-benar memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, tentang Allahnya. Dia tidak pernah menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau buang kami ke negeri ini? Ya, kenapa kami harus menjadi tawanan? Daniel ini tawanan yang dia mengikuti 3 rezim ya. Dari zaman Nebukadnezar, terus ganti raja lagi menjadi Raja Belshazzar, terus ganti raja lagi menjadi Raja Darius. Artinya ada 3 pemerintahan yang dia ikuti, dan selama 3 pemerintahan itu kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan yang tercatat di kitab Daniel, Daniel ini menjadi orang yang berhasil. Ya, raja-raja itu menyukai Daniel, sehingga Daniel selalu bisa menempati posisi tertinggi di dalam kerajaan. Tidak pernah tergeser. Dari kerajaan pertama, kerajaan kedua begitu. Dan ada kelebihan Daniel, sehingga Alkitab mencatat Daniel itu memiliki roh yang luar biasa, roh yang excellent, roh yang unggul dibandingkan orang-orang yang lain. Karena apa? Karena dasarnya sudah teguh. Dan Daniel itu memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Terus yang ketiga, Daniel itu menghidupi iman, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menunggu keadaan berubah. Saudara kalau melihat ya dalam Kejadian Daniel 6, itu ketika Daniel berdoa 3 kali sehari, nanti kita lihat berikutnya. Daniel itu menghadap ke Yerusalem. Ya, kiblatnya Yerusalem. Dia teringat dengan bait Allah. Ya, dia teringat hubungan, relasi dengan Tuhan. Nah, ketika dia berdoa, ya, Daniel itu menghidupi imannya. Dia tidak nunggu sampai harus pulang ke Yerusalem untuk bisa berdoa. Di negeri buangan sebagai tawanan, dia tetap menghidupi imannya. Dia tidak menunggu, oh nanti ajalah kalau aku pulang ke Yerusalem, kita lakukan kembali ibadah yang sejati. Daniel tidak seperti itu. Nah sekarang kita melihat apa yang bisa membuat Daniel seperti ini. Ini, konsistensinya. Kedisiplinan rohaninya yang membawa Daniel itu 3 kali sehari. Ya, dikatakan apa? 3 kali sehari Daniel berlutut, terus berdoa, serta memuji Allahnya. Perhatikan, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa? Dari kecil Daniel itu sudah dibentuk seperti itu. Dia diajar memahami Tuhannya dengan baik. Dia diajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Sehingga apa? Itu menjadi dasar dari kehidupannya. Dan itu merupakan dasar yang teguh. Sampai akhirnya ketika Daniel harus memasuki negeri buangan sebagai tawanan. Dasar itu tetap memimpin kehidupannya. Tidak tergoyahkan oleh keadaan. Tidak tergoyahkan oleh keadaan-keadaan di sekelilingnya. Itu Daniel. Saya memberikan sebuah penegasan teologis dengan kalimat seperti ini ya. Dasar yang teguh adalah Allah yang benar. Keputusan hati adalah cara menempatkan hidup di atas dasar itu. Saya kasih ayat dulu supaya saudara bisa memahaminya. Daniel 1 ayat 8. Kita baca Daniel 1 ayat 8. Ya. Tidak saya tulis, saudara boleh buka di Alkitab saudara masing-masing. Supaya jangan saudara ke gereja bawa Alkitab tapi tidak dibuka. Ya, toh? Jadi saya kasih kesempatan saudara boleh buka Alkitabnya. Ya, Daniel 1 ayat 8. Dikatakan di sana Daniel berketetapan untuk apa? Berketetapan ya, garis bawahi. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan anggur yang biasa diminum raja.
dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi begini ya, singkat ceritanya, ketika Daniel dipilih dengan teman-teman sejawatnya itu menjadi orang-orang pilihan raja yang akan dibekali dengan pengetahuan pemerintahan. Nah, mereka tinggal di lingkungan istana. Nah, ketika mereka tinggal di lingkungan istana, mereka diberi fasilitas kerajaan. Ya, salah satunya mereka boleh menikmati hidangan kerajaan yang memang disiapkan, diperintahkan oleh raja supaya orang-orang pilihannya ini menjadi orang-orang yang sehat. Tetapi Daniel tahu, makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Itu sebabnya ayat ini dimulai dengan kata Daniel berketetapan. Berketetapan itu adalah internal, bicara dari dalam, bukan tekanan dari luar. Daniel berketetapan, dia mendisiplin dirinya, aku tidak mau makan itu. Karena itu akan menajiskan diriku. Sehingga dia menolak, aku tidak mau makan makanan raja. Ya, aku akan makan sendiri aja. Ya, dia minta sayur aja. Nah, pengawas yang ditetapkan oleh raja untuk mengawasi orang-orang ini menjadi takut. Tidak bisa gitu. Nanti raja akan menyalahkan aku kalau kalian tidak sehat. Tetapi Daniel, uji coba kami. Beri kami waktu beberapa hari. Buktikan kalau nanti kami akan pasti lebih sehat daripada orang-orang yang lain. Dan ternyata benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa keputusan hati Daniel itu, ya, itu cara Daniel menempatkan hidup di atas dasar yang teguh. Ya, jadi kan tadi saya beri penjelasan prinsip penegasan teologisnya, dasar yang teguh itu adalah Allah yang benar. Dasarnya itu adalah Allah yang benar. Tetapi keputusan hati kita itulah yang menentukan cara kita itu menempatkan hidup kita di atas dasar itu. Kita sudah sering berdiri di atas dasar yang teguh. Tetapi keputusan hati kita itu kadang masih kompromi dengan dunia. Tidak apa-apalah, nanti Tuhan pasti mengerti kok. Tidak apa-apalah, nanti Tuhan pasti mengampuni. Ini sekali aja Tuhan. Nah saudara, keputusan hati kita itu sebenarnya adalah cara kita menempatkan hidup kita di atas dasar yang teguh. Nah Daniel, dia menempatkan hidupnya di atas dasar yang teguh itu melalui ketetapan hatinya. Hari ini, ayo kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Di atas dasar apa kita berdiri? Ya, sekarang saya ngajak anak saya yang kedua. Ya, ayo sini. Nah, kita ajari khotbah semua ini saudara ya. Sudah siap? Aku Daniel. Aku tidak memilih menjadi tawanan. Aku tidak memilih meninggalkan Yerusalem. Aku tidak memilih hidup di istana yang bukan milik Allahku. Segalanya direnggut dariku. Nama, tanah, bahasa, masa depan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dirampas oleh Babel. Kebenaran yang sudah tertanam dalam hatiku. Sejak kecil, aku diajar Taurat. Aku mendengar suara Tuhan melalui hukumnya. Aku tahu siapa Allah itu, dan aku tahu siapa diriku di hadapannya. Di negeri asing ini, banyak suara memanggilku, suara kekuasaan, suara kenyamanan, dan suara penyesuaian diri. Semua terdengar meyakinkan, semua tampak aman. Namun aku tahu, tidak semua yang terasa kuat adalah dasar yang benar. Aku berdiri bukan di atas perasaanku, bukan di atas ketakutanku, bukan di atas pendapat orang-orang di sekitarku. Aku berdiri di atas firman Allah yang telah kupercaya jauh sebelum aku diuji. Sebab sebelum aku melangkah ke depan, aku harus memastikan di atas apa aku berdiri. Iya. Amin. Kita harus memastikan sebelum kita melangkah jauh ke depan, di atas dasar apa kita berdiri. Yuk kita evaluasi kembali kehidupan rohani kita. Di atas dasar apa kita berdiri.
Seringkali ketika kita dihadapkan pada situasi yang menekan kehidupan kita, kita lebih cenderung berkompromi dengan keadaan. Ya. Daniel tidak membiarkan itu terjadi di dalam hidupnya. Dia sah untuk makan makanan raja. Tetapi kebenaran di dalam hatinya itu yang menggugah dia. Itu dosa. Sehingga itu membuat dia mengambil keputusan hati. Menempatkan hidupnya di atas dasar yang teguh itu. Sekalipun tantangannya cukup berat. Ya, menolak makanan raja itu tidak mudah. Itu sebabnya saya masuk di dalam prinsip yang kedua. Seperti ini. Ya. Delay. Ya, ini ya. Melangkah di atas dasar yang teguh itu selalu berhadapan dengan ujian yang nyata. Ujian yang nyata itu sebenarnya adalah cara untuk membuktikan apakah itu dasar yang teguh atau tidak. Orang yang membangun rumah di atas batu, orang yang membangun rumah di atas pasir, sama-sama diuji dengan ujian yang sama, yaitu hujan turun, badai datang, gitu. Dan kita lihat hasilnya. Kita bisa melihat mana yang teguh, mana yang tidak teguh. Jadi, melangkah di atas dasar yang teguh itu selalu berhadapan dengan ujian yang nyata. Ujiannya itu bukan cuma pemberitahuan, tetapi benar-benar terjadi. Dan dia memiliki dasar yang teguh, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah memulai dengan dasar yang benar. Tetapi melangkah lebih lagi, dia harus menghadapi sebuah ujian. Keputusan hatinya, ketetapan hatinya untuk tetap taat kepada Allahnya. Untuk tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidupnya. Itu membuat dia harus menghadapi ujian yang nyata di dalam hidupnya. Nah, kita melihat situasinya. Apa situasi yang dihadapi oleh Daniel? Yang pertama, dia diuji dalam kekudusan. Ketika dia dihadapkan kepada hidangan raja yang begitu nikmat, yang begitu enak, ya, mungkin ada babi guling, ada sei babi, ada sate babi, ada sancam di situ ya. Terus pokoknya yang namanya babi itu kan harum-harum dan enak. Ya. Enak itu menggiurkan Bapak Ibu Saudara. Menggiurkan. Itu menguji Daniel dalam hal kekudusannya kepada Tuhan. Sejauh mana dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau dewa-dewa. Secara pemerintahan diizinkan. Tetapi secara hati nurani Daniel, dia diuji di dalam hal kekudusan. Dia juga ditekan oleh sistem. Ya. Ketika dia harus memimpin pemerintah-pemerintah, ya 120 orang diangkat untuk membantu pemerintahan yang ada di negara Persia saat itu. Nah, Daniel adalah salah satu yang memimpin 120 orang itu. Jadi posisinya sudah lumayan tinggi, saudara. Tetapi sistem itu menekan dia. Ya, sampai akhirnya orang-orang yang 120 bahkan seluruh menteri-menteri mungkin berkata, kita berhadapan dengan Daniel orang yang lurus ini. Ya. Mereka berusaha mencari kesalahan Daniel. Yuk kita lihat kesalahan apa yang dilakukan oleh Daniel. Diincar ini Daniel. Tetapi selama bertahun-tahun mereka mengincar Daniel, orang-orang ini tidak pernah menemukan kesalahan apapun. Sampai akhirnya mereka melihat, ada satu ini celahnya. Dalam hal ibadah kepada Allahnya. Ibadah kepada Allah itu baik atau tidak? Baik loh. Tetapi itu bisa menjadi kejahatan dalam tanda kutip bagi Daniel. Ya, yang akhirnya menghadapkan Daniel itu kepada hukum. Ya, yang ketiga, Daniel diancam oleh hukum. Artinya orang-orang ini memberikan usulan kepada raja. Ayo kita bikin sebuah peraturan di negeri ini. Selama 30 hari, orang tidak boleh berdoa menyampaikan permohonan kepada orang atau dewa-dewa lain selain kepada Tuanku Raja. Yang namanya raja kan senang ya kalau ada anak buahnya seperti itu. Tanda tangan nih raja. Dan
Ini peraturan yang sudah tidak boleh dirubah. Raja tidak memikirkan apa-apa. Raja tanda tangan. Karena raja ini juga orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Tanda tangan. Daniel tahu dia menghadapi dekret raja, keputusan raja yang tidak bisa ditarik. Keputusan raja yang tidak boleh diubah ketika itu sudah dijalankan. Tetapi apa yang terjadi kalau saudara baca ya Kejadian Daniel 6. Yuk kita baca ayatnya, satu ayat lagi. Daniel 6 ayat yang ke-10. Ya, tadi sudah saya singgung di konsistensi Daniel ya. Nih ya, perhatikan ya. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apa saudara? Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Iya, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, kita kembali ke slide-nya. Nah, situasi Daniel ini sebenarnya menghadapkan Daniel pada sebuah sistem yang memberatkan hidupnya. Kalau aku lakukan, maka aku melanggar perintah raja. Dan itu berurusan dengan nyawa, karena dia tahu resikonya itu gua singa. Gua singa, gua yang disiapkan untuk menghukum orang-orang yang melanggar perintah raja. Di dalamnya berisi singa-singanya memang sengaja tidak diberi makan, supaya apa? Ketika ada orang yang melanggar dilempar, singanya sudah rebutan. Nah, apa kondisi Daniel ketika dia melihat situasi seperti ini? Next. Oke, ini ya, Daniel itu tidak menyesuaikan imannya dengan situasi. Ya, tetapi Daniel itu membiarkan imannya membentuk kondisi hidupnya. Ya, saudara renungkan kalimat ini ya, Daniel itu tidak menyesuaikan imannya dengan situasi. Tetapi Daniel membiarkan imannya itu membentuk kondisi hidupnya. Daniel bisa punya dalih, ya wis, aku tak doa tengah malam ketika orang semua tidur. Itu menyesuaikan iman dengan situasi. Ya, bisa kan? Wis, kamarnya tak tutup semua, tidak ada orang lihat. Ya, tengah malam ketika semua tidur Daniel berdoa. Yang biasanya 3 kali sehari Daniel doa 1 malam, ketika semua tidur jadi 1 kali aja. Sama aja kan sebetulnya. Tetapi kita melihat konsistensi Daniel. Ya, kondisi yang Daniel lakukan adalah dia tidak menyesuaikan imannya. Dia membiarkan imannya itu membentuk kondisi hidupnya. Gak apa-apa. Aku tetap konsisten doa 3 kali sehari. Sekalipun nyawa ini ancamannya. Taruhannya adalah nyawanya. Dia tetap melakukan itu. Dia membiarkan imannya itu membentuk. Terus nanti kalau memang ini ketahuan ya sudah. Daniel ambil resikonya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia yakin dia melangkah di atas dasar yang teguh. Itu Daniel. Nah, nih saya buat sebuah kalimat seperti ini ya. Orientasi iman itu sering seperti ini ya. Sebenarnya ini harusnya seperti ini. Iman tidak diberikan untuk mengendalikan situasi. Tetapi untuk membentuk kondisi hidup yang setia di tengah situasi apapun. Kita itu sering kebalik Bapak Ibu Saudara. Kita mempercayai bahwa iman kita ini akan menentukan situasi. Kenapa? Oh, kan ayat bilang, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu dengan iman berkata kepada gunung ini, pergilah, gunung ini akan pergi. Betul ya? Maka kita percaya bahwa iman ini mengendalikan situasi. Aku berkata pada sakit penyakitmu, kamu sembuh. Iman mengendalikan situasi. Kita lupa bahwa orientasi iman itu tidak seperti itu. Iman tidak diberikan untuk mengendalikan situasi, Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk membentuk kondisi hidup kita yang setia. Di tengah situasi apapun. Jadi bisakah kita menunjukkan iman kita
Ketika kita sakit dan ketika kita merasa tidak ada harapan lagi, di situ kita tetap percaya pada Tuhan. Di situ kita tetap memiliki keyakinan yang Tuhan mau dari saya adalah kehidupan yang setia. Walaupun penderitaan ini harus tetap melekat di dalam kehidupan kita. Itu susah. Itu tidak mudah karena kita lebih suka membawa iman itu untuk mengendalikan situasi. Itu sebabnya tidak banyak banyak orang Kristen yang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Kenapa? Mereka meyakini iman bisa mengendalikan situasi. Sehingga ketika situasi itu tidak bisa dikendalikan, mereka kecewa kepada Tuhan. Nah, tahun yang baru ini banyak berita-berita, suara-suara dari dunia ini yang menggetarkan kita. Bahwa nanti akan di lockdown, atau internet akan diputus, listrik dipadamkan. Nah, itu sudah terjadi di negara-negara besar. Tinggal tunggu waktunya di Indonesia. Ya. Nah, dengan keadaan seperti ini, apakah kita akan berkata iman saya akan mengendalikan situasi? Kebenaran firman Tuhan ini mengajar pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa kita harus membiarkan iman kita itu membentuk kondisi hidup kita tetap setia di tengah situasi apapun. Amin. Ya, saya akhiri prinsip kedua ini dengan penegasan teologi seperti ini ya. Dasar yang teguh itu tetap menopang hidup. Ya. Menghadapi tantangan adalah cara membuktikan kesetiaan. Ketika Daniel tahu ancamannya adalah gua singa, dia tidak mundur, Bapak, Ibu, Saudara. Karena dia tahu dasar yang teguh itu akan tetap menopang hidupnya. Jadi satu-satunya cara terbaik untuk membuktikan kesetiaannya adalah menghadapi ujian itu. Dia harus hadapi tantangannya untuk membuktikan aku tetap setia pada Allah yang aku yakini. Di anak saya bilang kan, keyakinanku terhadap Allah takkan pernah tergoyahkan. Itulah Daniel. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita tetap meyakini bahwa dasar yang teguh yang kita sudah pilih hari ini itu tetap akan menopang hidup kita? Sehingga kita berani mengambil resikonya. Kita berani menghadapi tantangannya. Kita berani menghadapi sakit penyakit. Kita berani menghadapi pergumulan ekonomi. Kita berani menghadapi masa depan yang penuh ketidakjelasan. Dan kita tetap mau membuktikan pada Tuhan kesetiaan kita. Yuk, kita belajar. Nah, masuk prinsip yang terakhir nih, anak saya yang nomor 1 sekarang. Tak kasih yang paling panjang dia ya, karena dia sudah bisa harusnya. Sudah siap? Ambaan. Ketika aku memilih Jangan buru-buru. Sesuai, ya, pelan-pelan. Deg-degan loh ini, saudara. Ketika aku memilih berdiri di atas firman Tuhan, hidupku tidak langsung menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, aku harus menolak makanan raja. Bukan karena aku merasa lebih rohani, tetapi karena aku tahu kesetiaan selalu menuntut harga. Aku tahu resikonya. Aku bisa dianggap tidak tahu terima kasih. Aku bisa kehilangan kesempatan. Aku bisa mati. Namun aku juga tahu satu hal. Jika aku mengkompromikan dasarku, aku akan kehilangan diriku sendiri. Hari-hari berlalu, kerajaan berganti, aturan berubah, tekanan datang dalam bentuk baru, ancaman muncul lebih keras. Suatu hari, doaku menjadi kejahatan. Aku tahu jebakan itu. Aku tahu gua singa menantiku. Namun aku tidak bisa berhenti berdoa. Bukan karena aku berani, tetapi karena aku sudah terbiasa berdiri di tempat yang sama. Dasar yang teguh tidak membuat kakiku kebal dari gemetar. Tetapi ia memberiku arah kemana aku harus melangkah. Aku memilih setia, meski aku tidak tahu bagaimana akhir. Bapak, Ibu, Saudara, saya tuh senang nulis kalimat-kalimat yang berbau puisi ya. Jadi saya nyoba anak-anak saya, walaupun mereka tidak punya talenta puisi, tetap harus diajari untuk membaca narasi dengan baik. Ya. Nah, Daniel ini tidak, tadi dikatakan ya, saya mencoba memahami dari sudut pandang Daniel.
walaupun dia seorang pejabat tinggi, dia juga tidak kebal secara hukum. Ya, dia tahu resikonya itu gua singa. Itu menakutkan loh. Itu menakutkan Bapak Ibu Saudara. Membayangkan saja kita sudah ngeri ya. Belum sampai di depan mungkin singanya sudah nunggu pintu itu dibuka, wong asokno sudah langsung rebutan. Ada berapa singa di dalam saya tidak tahu. Ada yang tahu mungkin nanti kita boleh ngasih tahu lembaga LAI jumlah singanya sekian gitu ya. Ya. Tapi saya yakin itu banyak. Dan itu menjadi sebuah ancaman yang menakutkan. Daniel tahu itu. Itu sebenarnya tadi kan dalam narasi itu dikatakan, walaupun aku ini seorang yang punya keyakinan terhadap Allah, aku itu tetap manusia yang bisa takut. Kakiku itu tidak kebal dari gemeter. Daniel juga punya pergumulan yang sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi dasar yang teguh itu dia yakini akan tetap menopang hidupnya. Itulah cara Daniel membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Kita ini kadang-kadang belum sampai diuji seperti itu, kita sudah kompromi. Bapak Ibu Saudara, itu bedanya kita dengan Daniel. Tapi hari ini ayo dengan pelajaran kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita mulai belajar menjadi seperti Daniel. Lagu sekolah minggu itu cukup bagus ya. Masih ada di sini lagu sekolah minggunya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun di dalam gua tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, memegang terus kebenaran, karena dia yakin dasar hidupnya itu adalah Allah itu sendiri. Dan dia yakin dengan dasar Allah itu sendiri itulah yang akan menopang hidupnya. Dan tidak ada cara lain, dia harus buktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Masuk di prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir ya, itu Daniel 6 ayat 19-28 di ending kisah ini. Melangkah di atas dasar yang teguh pasti menghasilkan kesaksian hidup bagi dunia. Jadi orang yang melangkah di atas dasar yang teguh itu pasti nanti akan menghasilkan sebuah kesaksian yang hidup. Bukan kesaksian palsu, bukan kesaksian semu, tetapi kesaksian hidup bagi dunia. Kita melihat ya apa yang terjadi ketika Daniel ini keluar. Ya, posisi Daniel itu dipromosikan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia diangkat menjadi pejabat yang tinggi. Ya. Orang-orang yang tadinya menuduh Daniel, justru mereka lah yang akhirnya dilemparkan ke gua singa. Bukan orang-orang itu aja, istri, anaknya semua dimasukkan. Singanya langsung kenyang. Karena banyak. Nah, akhirnya Daniel mencapai sebuah posisi yang nyaman. Tetapi perhatikan ini ya, saya menulisnya dengan kalimat ini, Daniel tidak dipromosikan supaya aman. Tetapi apa? Supaya nama Allah makin dikenal. Nah, kita lihat ya dalam ayat, di bagian ayat yang terakhir ketika Raja Darius itu menemui Daniel pagi-pagi dan dia melihat bahwa Daniel ditolong oleh Tuhan. Nah, akhirnya dalam ayat 26 dikatakan, bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ada kesaksian hidup. Daniel tidak perlu berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Daniel menunjukkan kesaksian hidup melalui konsistensi hidupnya. Dia tidak ngomong banyak. Ketika dia harus digiring ke gua singa, dia tidak melakukan perlawanan. Dia berdiam diri. Dia tidak ngomong tunggu. Tidak, saya harus membela diri dulu. Tidak. Dia tahu bahwa yang dia lakukan itu sudah melanggar perintah raja. Dia hadapi konsekuensinya. Dia ikuti aturannya. Dia tidak berkhotbah di sana. Dia tidak gembar-gembor Allah yang aku sembah pasti akan membela aku.
kalian semua nanti boleh melihat. Dia enggak khotbah. Ya. Justru Raja Darius yang ngomong, kiranya Allah yang kau sembah dengan tekun itu yang akan menolong kau. Justru rajanya sendiri loh yang ngomong. Nah, hari ini dunia itu tidak butuh kita berkhotbah. Dunia itu mencari orang-orang yang punya keteguhan hati, yang hidup di atas dasar yang teguh. Sehingga kehidupannya itu bisa dilihat oleh orang lain, dia adalah orang yang benar. Raja ini tidak mengenal Allah. Sampai akhirnya raja ini memutuskan bahwa semua bangsa ini harus menyembah Allahnya Daniel. Bukankah itu kesaksian hidup yang luar biasa, saudara? Kenapa kita sering berdoa untuk bangsa negara kita, tetapi kita lihat bangsa negara kita tidak mengalami perubahan? Karena masih kurang orang-orang yang berdiri di atas dasar yang teguh. Masih banyak kompromi-kompromi dengan dosa yang orang-orang di sekitar kita lihat sehingga mereka tidak bisa mengenal Allah yang kita sembah. Yuk Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Kita tidak dituntut untuk berkhotbah. Tetapi hidupmu itu loh khotbah sejati. Kata-kata yang engkau ucapkan setiap hari, caramu bertindak, caramu melayani orang lain, apa yang kau lakukan ketika engkau sendiri, itu loh khotbah hidupmu. Allah sedang mencari orang-orang yang teguh, yang berdiri di atas dasar yang teguh. Nah, kita lihat yang berikutnya, reaksi Daniel. Gua singa itu tidak mengubah karakter Daniel. Ya, perhatikan ya. Gua singa itu tidak mengubah karakter Daniel. Ketika Daniel keluar, ya, puncaknya itu bukan lolos dari singa. Tetapi puncaknya itu reaksi Daniel ketika dia keluar dari gua itu. Dia lihat raja membela dia, terus dia akan mengambil kesempatan itu untuk membinasakan musuh-musuhnya. Dia tidak lakukan itu. Itu loh puncak dari reaksi Daniel. Ya. Apa yang dilakukan oleh Daniel ini benar-benar menunjukkan bahwa Daniel itu berdiri di atas dasar yang teguh. Dia tidak membalas dendam. Dia tidak sakit hati. Dia bisa sakit hati loh kepada raja. Ya, karena kenapa raja ini sepihak? Kenapa raja tidak mempertimbangkan lagi, tidak mengadakan musyawarah lagi untuk keputusan yang harus diambil ini? Itu kan merugikan saya dan lain-lain. Karena raja yang menandatangani dekret itu. Daniel terus waktu keluar dia tidak mencari. Nah ini ya orang yang kamu ya yang nuduh aku ya. Lihat habis ini ya. Kalau aku kasih kesempatan kamu akan saya habisi. Daniel tidak lakukan itu loh. Daniel bereaksi sesuai dengan dasar yang teguh. Amin. Bagaimana sikap kita? Ketika kita berhasil selamat dari sesuatu, dari ancaman orang lain, dari tuduhan, dari fitnah orang lain. Seringkali hati ini berkata, awas kon ya, entenonoi, entenono wis. Itu reaksi kita loh, reaksi manusia. Tapi orang-orang yang berdiri di atas dasar yang teguh, dia akan memunculkan reaksi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saya akhiri dengan penegasan teologis yang ketiga ya, untuk prinsip ini. Dasar yang teguh itu tidak pernah berubah. Ya, kalau tadi penegasan yang pertama, dasar yang teguh itu adalah Allah itu sendiri, ya toh saudara. Sehingga cara hidup kita itu harus benar-benar di atas dasar yang itu. Terus yang kedua, dasar yang teguh itu apa? Lali wes, ya toh. Lali wes. Dasar yang teguh itu apa? Balik. Saya bisa membalikan ini. Supaya saudara tidak kelupaan ya. Ini boleh dibagikan nanti Pi ya. Dasar yang teguh tetap menopang hidup. Jadi Allah itu pasti akan menopang hidup kita. Pasti. Cuma kita dituntut untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu pelajaran yang kita harus lakukan hari-hari ini saudara. Ya kita kembali. Nih yang terakhir nih ya. Penegasan teologis yang terakhir. Dasar yang teguh tidak pernah berubah. Situasi dunia ini menjadi tempat terbaik bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Gua singa menjadi tempat terbaik bagi Allah untuk menyatakan kuasanya bagi Daniel.
Bukan hanya bagi Daniel, tapi bagi rajanya, bagi orang-orang bangsa itu. Mereka yang tadinya tidak mengenal Allah menjadi kenal Allah. Karena itu menjadi tempat terbaik. Nah hari ini kalau ada berita-berita, oh nanti internet akan diputus, listrik mati, kita akan kehilangan komunikasi, siapkan bahan-bahan makanan di rumah. Justru itu sebenarnya menjadi tempat terbaik bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Amin. Jangan terus iman kita mengendalikan situasi, bukan seperti itu. Yang Tuhan mau adalah kita tetap membentuk kehidupan kita yang setia kepada Tuhan di tengah situasi apapun. Karena justru di tengah kesulitan yang seperti itu, Tuhan akan hadir menopang hidup kita dan Dia akan menyatakan kuasanya. Daniel hadapi tantangannya karena dia tahu dasar yang teguh itu tidak pernah berubah. Dan itu kesempatan bagi dia. Nah, saya ingin membawa kita semua masuk dalam refleksi akhir. Ya. Iman yang berdiri di atas dasar yang teguh akan tetap berdiri bahkan ketika dunia bergoncang. Contohnya siapa ini? Saudara tahu kisahnya kan? Sadrak, Mesak, Abednego pintar. Ya, lulus sekolah minggunya dengan baik. Sadrak, Mesak, Abednego ketika zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang harus disembah oleh semua orang. Yang tidak mau menyembah, di apa hukumannya? Sama kan seperti Daniel, ada tantangannya, ada ujian nyata. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego juga memiliki karakter yang sama dengan Daniel, eksistensi dan konsistensi yang sama dengan Daniel. Menjadikan Allah dan firman-Nya itu menjadi dasar hidup mereka. Sehingga ketika mereka harus sujud menyembah patung, mereka tidak mau. Sampai prajurit-prajuritnya ngomong kepada raja-raja, bukankah tuanku raja sudah memberikan perintah, semua harus menyembah patung. Tapi ada nih beberapa orang yang tidak menyembah patung. Raja menjadi marah, panggil mereka menghadapku. Dikasih kesempatan lagi, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung. Ini ketika iman berdiri di atas dasar yang teguh. Ya, iman itu tetap berdiri. Mereka tetap berdiri sekalipun semua menyembah patung. Mereka tetap berdiri ketika semua takut pada hukuman. Mereka tetap hadapi. Itu iman yang berdiri di atas dasar yang teguh. Dan saya akhiri dengan sebuah devosi seperti ini. Ya. Melangkah di atas dasar yang teguh adalah apa? Tetap taat. Sekalipun Allah tidak bertindak seperti yang kita harapkan. Ini loh yang paling sering membuat orang Kristen kecewa terhadap Tuhan. Karena mereka maunya iman itu mengendalikan situasi, Tuhan menjawab doanya, mereka dipuaskan. Kebutuhan mereka dicukupi, sakit penyakitnya disembuhkan, mereka mendapatkan apa yang selama ini mereka doakan dan harapkan. Padahal iman itu orientasinya tidak seperti itu. Orientasi iman adalah membentuk kita, iman kita itu membentuk kondisi hidup kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego ada satu pernyataan yang mereka ucapkan. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tidak akan pernah sujud menyembah patung itu. Wow. Itu penyembahan yang sejati. Itu penyembah yang benar. Sekalipun Tuhan tidak sembuhkan aku dari sakit ini, aku tetap menyembah Tuhan. Sekalipun aku harus mati dalam penderitaan, aku tetap menyembah Tuhan. Sekalipun aku harus dihukum karena fitnahan orang lain, aku tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap hidup benar. Itu artinya orang-orang yang sudah benar-benar melangkah di atas dasar yang teguh. Ayo kita koreksi. Ketika tantangan datang, apakah kita berani berkata seperti itu? Atau kita mulai menyerah? Ya weslah. Itu artinya kita belum benar-benar melangkah di atas dasar yang teguh. Hari ini, kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita untuk kembali mengevaluasi hidup rohani kita. Di atas dasar apa kita berdiri?
Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ku percaya. Saya undang istri saya untuk membantu saya maju ke depan, menyanyikan pujian ini bersama dengan saya. Biarlah lagu ini juga boleh menjadi pengakuan iman kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Meneguhkan kita bahwa kekuatan di hidup kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Yuk. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku
kebenaran firman-Mu sore hari ini. Tuhan, terus tuntun kami, mampukan kami untuk berdiri di atas dasar yang teguh. Mampukan kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu kami terbatas ya Bapa, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan untuk kami terus bergantung kepada Engkau ya Bapa. Firman-Mu boleh terhenti sampai sore hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami. Tuhan menolong setiap kami, pribadi lepas pribadi, untuk kami terus Tuhan menghidupi iman kami, untuk kami terus Tuhan berjalan bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, hari kami ke depan Tuhan, dan kami mau terus bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat firman yang sangat memberkati. Diberkati firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Iman kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi apapun. Mari kita bangun iman kita di atas dasar yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur saat sore hari ini kami kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami membangun iman kami di atas dasar yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iman kami tidak ditentukan oleh kondisi apapun. Badai sebesar apapun terjadi menimpa kehidupan kami, tapi biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah kami memberikan dengan sukacita. Dan setiap apa yang kami tabur, maka akan kami tuai sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dan biarlah apa yang kami berikan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Persembahan dijalankan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana kita puji Tuhan. Hosana tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana kita puji Tuhan. Hosana tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana kita puji Tuhan. Hosana tinggikan Tuhan. Hosana, Amin. Tuhan memberkati kembali apa yang sudah kita berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebentar kita akan mendengarkan Warta Muria selama sepekan. Shalom, Jemaat GPPS Anugerah Muria yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Yoel, kita akan mendengarkan Warta Muria selama sepekan. Saya percaya kita semua telah diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya menyambut apabila Bapak Ibu Saudara ada yang
baru pertama kali beribadah di tempat ini, jika Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat penggembalaan yang tetap, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama-sama kami di tempat ini. Ibadah GPPS Anugerah Muria diadakan 2 kali. Ibadah umum pertama diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah umum kedua diadakan setiap hari Senin pukul 15.30 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama beribadah bersama kami di tempat ini. Setiap hari Kamis diadakan doa puasa pada pukul 10 sampai 12 siang. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati mendoakan gereja, bangsa, negara, dan keluarga kita. Bagi teman-teman yang masih berusia remaja ataupun pemuda, saya mengundang kalian semua untuk bergabung bersama kami. Di tempat ini juga diadakan ibadah Youth Excellent Spirit yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 18 sore. Halo teman-teman, nama aku Christian. Halo teman-teman, nama aku Kevin. Ayo ikut aku ke sekolah minggu GPPS Muria. Acaranya seru-seru loh. Ada cerita firman Tuhan, ada game, ada lomba. Gak usah bangun pagi-pagi, mulainya setiap hari Minggu jam 11. Aku tunggu ya. Aku tunggu ya. Dadah. Ya teman-teman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan ucapan syukur, bisa dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan, atau bisa juga transfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan permohonan doa, Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan ke hamba-hamba Tuhan yang melayani absensi untuk ditindaklanjuti. Untuk keadaan darurat, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi PS Paulus atau PS Magdalena Leli di nomor WA yang sudah tertera di layar. Demikian jadwal ibadah yang diadakan di GPPS Anugerah Muria. Mari kita bertumbuh dan berbuah bersama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pastor Yusa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, mantap bersama timnya. Saya tadi nunggu gongnya, oh ternyata terakhir. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya kita menjalani tahun ini berjalan di atas dasar yang teguh. Tidak pernah khawatir karena Tuhan kita tetap sama. Sekalipun bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, mendalang. Ya, Tuhan tetap setia sama kita. Amin. Tadi malam saya dengar berita, toko-toko di Jakarta banyak yang tutup. Ya, kenapa? Kan sudah malam. Ya, jadi jangan takut banyak toko tutup, jangan takut banyak pabrik tutup karena sudah waktu nih tutup. Ya. Oke, untuk penatelayan minggu depan, tanggal 1 Februari ada perjamuan kudus di tempat ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin bergabung, dipersilakan. Saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, WL-nya Ibu Isyana, singersnya Ibu Maria dan Ibu Lydia, aset dan kolektanya Ibu Yuli dan Saudari Michelle, pendoa syafaatnya Ibu Yayu. Untuk tanggal 2 Februari kita akan dilayani Bapak Penatua kita, Bapak Pendeta Yonatan Biantoro, WL-nya Ibu Noveriana, singersnya Ibu Yudi dan Parusdiat, aset dan kolektanya Ibu Christine dan Ibu Undawati, pendoa syafaatnya Ibu Dorje. Saya rasa tidak ada lagi pengumuman. Mari kita akhiri. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Apa yang telah Tuhan
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan tadakan kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati hidupmu, memulihkan hidupmu, membawa engkau berjalan di atas dasar yang teguh, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat ini dan bawalah pulang ke rumahmu masing-masing di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.